Jangan kita tukar kesenangan surga yang begitu teramat sangat indah serta mewah dengan kesenangan dunia yang hanya sementara, bahkan fata morgana. Ujian demi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sunnatullah, ketetapannya. Jangan kata kita orang biasa, manusia yang penuh dengan dosa dan nista. Para kekasihnya, saudara-saudara, dari 124.000 nabi, 313 rasul, bahkan rasul-rasul ataupun para nabi dan rasul yang wajib kita imani dari Nabi Adam sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sepi dengan ujian. Bahkan ujian yang para rasul, para nabi terima teramat sangat lebih berat dibandingkan dengan ujian kehidupan yang kita alami sebagai manusia biasa. Pendek kata, dalam mengarungi hidup dan kehidupan jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita telah berikrar dalam keseharian kita 5 kali sehari semalam? Itu yang pokok. Ikrar kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya ya Allah dan seluruh ibadah saya, baik yang berkaitan langsung kepada Engkau ya Allah maupun yang berkaitan kepada makhluk ciptaan Engkau, semuanya saya niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sehat dan sakit saya, bahkan hidup dan mati saya, semuanya saya pasrahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang suka mengeluh, meratapi nasib dalam kehidupan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jika seandainya hari ini kita banyak meminta sesuatu, sampai hari ini permintaan kita belum juga diijabahkan kepada Allah, dari Allah, itu bukan berarti Allah tidak mendengar permintaan kita. Justru malah sebaliknya, semakin banyak kita meminta, bahkan kita meneteskan air mata, Allah teramat suka dengan hal yang kita lakukan. Sebab masalah ijabah doa, saudara-saudara, ada 3 bagian. Ada orang yang diijabah doanya di dunia, ada orang yang diijabah doanya pada saat nanti di alam kubur, ada orang yang diijabah doanya pada saat nanti di akhirat. Bahkan sama sekali orang yang berdoa tidak diijabah doanya di dunia, tapi semuanya nanti diberikan di akhirat. Inilah daripada rahasia di atas rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memiliki kewenangan tersendiri yang tidak bisa kita paksakan dari segala hajat yang kita inginkan. Jelasnya, rukun iman yang ke-6, khairihi wa syarrihi, takdir Allah yang baik dan yang buruk wajib kita imani dengan segala konsekuensinya, dengan segala macam bentuk ketidaknyamanannya. Sakitkah itu, atau miskinkah itu, ataukah musibah yang menimpakah kepada kita, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kita ada, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Lalu bagaimana hal yang mesti kita lakukan sebagai hamba-hambanya yang ingin mendapat ridhonya? Jalankanlah segala apa yang Allah perintahkan tanpa ada tawar-menawar. Allah sudah lebih tahu tentang kesanggupan, tentang kemampuan daripada segala kita. Saudara, kalau para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi beliau tahajud diwajibkan, bagi kita adalah sunnah. Bagi Nabi Muhammad duha diwajibkan, puasa sunnah diwajibkan, apalagi puasa wajib bagi kita disunnahkan. Itu sudah merupakan nikmat yang besar, saudara-saudara. Lalu bagaimana jika kita diwajibkan mengerjakan yang sunnah? Inilah di sisi lain ibadah yang begitu dititik beratkan kepada orang yang paling dicintainya, Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Bagi kita kesunahan adalah kesunahan, kewajiban adalah kewajiban. Dan yang lebih enaknya lagi, setiap kesalahan, dosa, baik yang sengaja maupun yang terlanjur kita lakukan, itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita mau minta ampun atas segala kekeliruan kita dan kesalahan kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat daripada seorang hamba sebelum napasnya sampai di tenggorokan. Dengan kata lain, jalanilah hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesukacitaan. Jangan banyak mengeluh. Di atas kita merasa susah, ada orang yang lebih susah.
Kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, mereka mengalami musibah banjir, rumahnya hancur, harta bendanya ke bawah air semuanya. Bahkan mati sampai hari ini belum ketemu di mana jenazahnya, di mana mayatnya, saudara-saudara. Inilah sisi lain daripada bencana demi bencana yang Allah adakan di muka bumi. Itu sebagai iktibar pelajaran bagi kita semua, kita yang hidup di wilayah kota Tangerang yang aman, nyaman, dengan berbagai integritas hujan yang tidak menentu, cuaca yang ekstrim kata orang. Kita alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kalian mengingat aku, kata Allah, dan aku nanti akan mengingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah atas segala nikmat yang aku berikan. Sehat terutama hari ini yang kita dapatkan, bisa makan makanan yang apa saja yang halal yang kita nikmati. Walaupun hari ini kita makan dengan ikan rebon misalnya, saudara-saudara, kalau badan kita sehat itu sudah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan terlebih lagi, orang lain hari ini masih sibuk untuk tidak bisa sholat Jumat karena kesibukan dunia dan lain sebagainya. Hari ini dengan ringan langkah kita menuju rumahnya Allah untuk bersembah sujud sebagai wujud daripada rasa syukur kita atas nikmatnya yang diberikan hari ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang banyak bersyukur. Allah hilangkan rasa keputusasaan di hati kita, karena rasa keputusasaan merupakan bisikan daripada bisikan iblis alaihi laknatullah yang membuat hancur daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.